Assalamualaikum Pak Juri. Ya, Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Seperti yang sudah saya matur kemarin Bapak, bahwa hari ini saya ingin mewawancarai Pak Juri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Jumapolo mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Langsung saja nih Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentunya tidak jarang menghadapi problematika yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana cara Pak Juri ini mengidentifikasi kasus atau permasalahan tersebut yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, gini, saya pernah mengalami satu kasus saat untuk pembagian tugas, karena kebetulan waktu saya di sekolah yang lalu sebelum ke SMP 3 Jumapolo ini, saya kan ada di SMP 2 Jumatono. Nah, pada saat itu ada guru kami, itu ada kita punya dua guru IPS yang sudah aktif, karena kebetulan juga wakil kepala sekolah dua-duanya. Kemudian satu guru IPS saya meninggal, sehingga masih ada yang punya sertifikasi IPS. Nah, sertifikasi IPS karena satunya meninggal, yang sudah punya sertifikasi IPS itu kebetulan dia itu ya bakti di SMP 2 Jumatono, kemudian diangkat di SMP 2 Jumatono, kemudian PLPG-nya juga di SMP 2 Jumatono. Sehingga dia pada saat guru IPS yang satu itu belum meninggal, dia nggak dapat jam. Akhirnya dia mengajarnya BP. Dia sampai kuliah BP. Jadi pindah mapel kuliah BP. Begitu lulus S1-nya BP, guru IPS yang satu meninggal. Karena meninggal ada kesempatan untuk balik ke mapel IPS lagi, karena dia sudah punya sertifikat pendidik, balik ke IPS. Tetapi pada saat yang bersamaan itu ada guru IPS mutasi dari sekolah lain. Ada mutasi dari sekolah lain. Kebetulan golongannya juga lebih tinggi, karena saat itu golongannya sudah 4A dari SMP Negeri 3 Karangpandan. Nah, karena ada kedatangan guru IPS ini kan timbul problem di mana ada dilema, saya harus memberikan tugas ke siapa, ya gitu. Memberi tugas ke siapa, antara guru pindahan apa guru yang sudah domisili di situ lebih lama. Nah, akhirnya saya karena ada peluang untuk pembagian tugas itu, saya bisa memberikan tugas tambahan yang lain, karena kebetulan masih ada pekerjaan tugas tambahan kepala sekolah yang belum dimanfaatkan. Akhirnya guru IPS yang wiyata bakti di situ, dianggap di situ itu saya berikan tugas tambahan dulu, yaitu sebagai kepala lab. Karena kebetulan kalau dalam pembagian tugas itu guru yang mendapatkan tugas tambahan itu pembagian tugasnya otomatis diutamakan. Nah, memang tujuan saya untuk menyelamatkan guru IPS ini, bukan yang guru baru datang. Karena guru yang baru datang kan saya belum tahu apa itu wataknya, belum tahu karakternya, belum tahu, sehingga saya lebih menyelamatkan guru yang sudah ada. Nah, dengan cara begitu akhirnya IPS itu jamnya tinggal 24 itu saya bagi, yang 12 saya berikan ke guru saya yang sudah sertifikasi, walaupun golongannya masih golongan 3D saat itu, sudah sertifikasi, dia sudah berjuang wiyata bakti di situ, diangkat di situ, bahkan untuk mendapatkan sertifikasi sampai dia berjuang untuk kuliah lagi BP. Nah,
karena dulu ada guru BP sampai lulus, begitu lulus ternyata ijazah itu nggak bisa dipakai, akhirnya harus balik ke apel IPS karena ada peluang satu guru IPS meninggal. Saat itu meninggal di bulan Februari. Nah dengan itu saya berikan tugas tambahan dulu. Nah aturannya kalau guru itu mendapatkan tugas tambahan itu jamnya terpenuhi lebih dulu. Nah dengan itu kan saya sebenarnya menolak guru mutasi itu tapi secara halus. Artinya kan begitu, jadi supaya tidak ada konflik kepentingan. Karena kalau misalkan saya bagi dua-duanya, saya bagi kalau urutan kepangkatan menang guru mutasi kan, guru mutasinya 4A, guru saya itu baru 3B. Nah untuk bisa menguatkan guru yang sudah berjuang di situ, itu saya berikan tugas tambahan. Dengan tugas tambahan akhirnya jamnya terpenuhi lebih dulu, sisanya diberikan guru yang mutasi baru. Jadi di sini Pak Zuri mengalami dilema etika, Pak, harus memutuskan atau mengambil keputusan yang sama-sama benar, Pak. Jadi ya agak sulit, Pak. Waktu itu kalau boleh tahu di SMP Bapak yang terdahulu, SMP Jumatono, berapa kelas, Pak? Kelasnya itu ada 12 kelas. Jumlah jam IPS-nya ada 48. 48 itu yang 2 masing-masing jadi wakil kepala sekolah, sehingga hanya cukup masing-masing 12 jam. Masih ada 24 jam. 24 jam itu ada 2 guru, 1 guru baru, 1 guru yang sudah berjuang di situ lama. Saya lebih mengutamakan guru yang sudah berjuang di situ, bekerja di situ lebih lama, sudah tahu karakternya daripada guru yang mutasi. Walaupun awalnya dilema juga, saya mau nolak guru yang membawa SK Bupati kan nggak mungkin. Nah, akhirnya satu-satunya jalan dengan jamnya dibagi. Akhirnya masing-masing tidak merasa dirugikan. Yang guru mutasi itu saya berikan jam 12 ditambah wali kelas, kemudian ditambah ekstrakurikuler, jumlah jamnya dia akhirnya jadi 18, kalau nggak salah 18. Nah dengan 18 jam dia cukup menambah jam di sekolah di luar. Itu akhirnya bisa jalan, masing-masing bisa jalan semua, dan masing-masing bisa menerima dengan baik. Itu seperti itu. Sehingga di akhirnya tidak ada konflik antara guru baru dan guru yang sudah lama. Masing-masing merasa tidak dirugikan, merasa semuanya ternaungi. Walaupun awalnya saya bingung juga. Nah ini caranya bagi jam gimana caranya, saya bilang gitu. Mungkin itu kesulitannya deh Pak, tantangannya Pak Zuri dalam menyelesaikan dilema etika yang saat itu dialami. Tantangannya selain membagi jam sih Pak, itu mungkin ada tantangan lain atau kesulitan lain Pak? Ya saat itu kan kebetulan guru yang mutasi baru ini itu saudaranya juga di situ. Oh iya, jadi ya serba. Jadi kan serba simalakama. Kalau misalkan satunya yang itu saya tolak, saudaranya kakaknya ada di situ. Nah itu akhirnya kan. Ya walaupun kakaknya sebenarnya juga nggak begitu setuju kalau adiknya masuk di situ. Akhirnya ya itu tadi yang kakaknya itu ya udah Pak monggo bapak aja yang mau bagi tugas monggo lah. Itu enggak masalah bagi saya, bilang begitu. Ya udah kalau gitu saya ngambil ini dengan cara yang guru yang berjuang di sini dari awal, dari nol, bahkan dari belum PNS, dari Beta Bakti sampai diangkat CPNS, sampai PNS, sampai golongan 3D yang sudah cukup lama, itu saya selamatkan dengan memberikan tugas tambahan sebagai kepala lab plus jam mengajarnya 12. Dan juga kebetulan juga mendapat sambilan tugas lagi sebagai bendahara gaji. Nah akhirnya kan semuanya bisa menerima, semua bisa dijalankan
tanpa harus terjadi konflik di kemudian hari. Begitu. Untuk selanjutnya Pak, ketika menghadapi kasus tersebut, Pak Zuhri ada jadwal tertentu atau mungkin ada sebuah penyelesaian kasus dilema itu langsung diselesaikan saat itu atau masih memikirkan bagaimana? Ya, itu untuk sampai akhirnya mendapatkan penyelesaian pembagian tugas dengan bisa diterima semuanya dan lakukan itu butuh waktu beberapa hari, tidak 1 hari. Saat awal dia datang membawa SK, saya juga sempat bingung juga, jadi nanti terus saya beri jam apa. So, akhirnya saya mengumpulkan data berupa SK bagi guru mutasi tadi, juga SK guru saya yang tadinya mengajar IPS itu informasinya kan sudah SK kembali ke SK Mapel IPS. Ini termasuk langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan Pak. Ya. Jadi mengumpulkan fakta-fakta dulu. Faktanya berupa data, ternyata masing-masing sudah punya SK semua. Jadi sama-sama kuat. Yang satunya guru di situ membawa SK peralihan dari guru BP kembali ke IPS karena kebetulan Mapel IPS-nya sudah sertifikasi. Terus yang guru mutasi baru masuk itu juga sudah sertifikasi dan golongannya lebih tinggi. Itu kan akhirnya kan kalau tidak ada tugas tambahan walaupun baru datang ya tetap golongan 4A itu dikasih jam lebih dulu. Waktu Bapak menyelesaikan kasus tersebut, mungkin ada peran atau dari rekan sejawat yang membantu Pak Zuhri dalam memecahkan masalah yang... Ya, kalau itu kebetulan kemarin juga kalau secara langsung juga yang mengusulkan saya sendiri, tapi saya konsulkan dengan wakil kepala sekolah. Jadi gimana Pak kalau misalkan Bu ini yang kebetulan berjuang di sini lama itu kita tambah dengan tugas tambahan ini bagaimana dengan WKS kurikulum. Itu saya ngomong dengan WKS kurikulum dan ternyata beliau nah seperti itu juga bagus Pak. Hingga itu nanti insya Allah dengan begitu tidak akan ada masalah. Jadi bisa saya simpulkan bahwa untuk pengambilan keputusan yang paling efektif tetap komunikasi dengan teman-teman sejawat terutama pembantu kepala sekolah. Itu seperti itu. Jadi kan untuk pertimbangan. Jadi WKS kurikulum itu untuk pertimbangan, WKS kesiswaan itu untuk bahan pertimbangan. Sebelum kita memutuskan harus seperti ini. Dan alhamdulillah dari keputusan yang sudah diambil itu baik untuk semuanya dan tidak ada masalah ya Pak. Bisa legowo semuanya. Yang terakhir nih Pak, dari kasus tersebut pembelajaran apa yang Pak Zuhri dapatkan dari pengalaman yang sudah panjenengan ceritakan tadi? Itu di situ kan ada nilai komunikasinya, kemudian juga ada nilai toleransinya, dan dengan kita berkomunikasi akhirnya kita memperoleh gambaran, memperoleh hasil, bisa mengambil satu keputusan yang tepat. Jadi kan kita tidak otoriter harus begini, itu enggak. Kita tetap, kalau saya selama ini tetap saya meminta pertimbangan ke wakil kepala sekolah kurikulum terutama atau wakil kepala sekolah akademik untuk pembagian tugas itu, karena bagaimanapun nanti yang menjabarkan di lapangan itu kan WKS akademik untuk pembagian tugas. Ngaten Pak Zuhri, terima kasih atas informasinya dan waktu yang diberikan. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Liana. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu?
Alhamdulillah sehat sekali dan sudah siap menerima kedatangan Bu Liana dengan senang hati. Oke, sebelumnya saya mohon maaf dan mohon izin hari ini saya ingin mewawancarai Ibu Intan selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Bisa ya Bu? Ya, insya Allah bisa. Baik, langsung saja deh. Ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, menurut saya kalau kasus yang dilema etika itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mana saya harus mengambil keputusan itu sama-sama benar. Sedangkan untuk kasus dilema moral itu suatu keadaan atau kondisi yang mana saya harus mengambil suatu keputusan itu antara benar dan salah. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Kemudian bagaimana Ibu Intan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, dilema etika, dan mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, untuk pertanyaan yang kedua, itu hal-hal yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan dilema etika di sekolah saya. Itu adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi. Kemudian setelah mengidentifikasi, mengkomunikasikan dengan rekan-rekan sejawat dan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah. Selanjutnya mencari solusi-solusi yang sekiranya dapat menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir adalah memilih salah satu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan kasus tersebut. Ya. Seperti itu. Kalau boleh saya rangkum ya Bu, jadi langkah yang akan Ibu ambil yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, Ya. kemudian mengkomunikasikannya dengan rekan sejawat, Ya. kemudian mencari solusi, baru mengambil solusi yang terbaik. Ya, Gitu ya Bu. itu. Bagus sekali. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan permasalahan? Biasanya untuk langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan di lembaga saya itu kita selalu berkomunikasi dengan rekan sejawat. Apabila saat itu terjadi suatu masalah, apabila masalah tersebut urgent harus segera mendapatkan solusi, maka harus segera ditindaklanjuti dengan mengadakan evaluasi, mencari solusi untuk masalah tersebut. Namun apabila masalah tersebut belum begitu urgent, kami membahasnya dalam rapat yang sudah terjadwal, seperti itu. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah yang pertama itu kita selalu berkomunikasi dengan baik dengan rekan sejawat, kemudian dengan ketua yayasan di lembaga kami, juga kepada wali murid yang ada di sekolah kami, serta seluruh stakeholder yang ada di sekolah kami. Seperti itu. Jadi setiap ada permasalahan itu dikomunikasikan ya, Ibu. dikomunikasikan, dicari solusi yang tepat untuk mencari solusi terbaik dalam kasus-kasus yang sedang dihadapi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu Intan dalam mengambil keputusan suatu masalah? Hal-hal atau tantangan yang menjadi kendala dalam saya mengambil keputusan itu terkadang malah datang dari rekan sejawat sendiri. Misalnya saya ingin mengadakan perubahan untuk kemajuan lembaga, itu terkadang ada beberapa guru yang merasa keberatan, sehingga saya juga agak merasa kesulitan bagaimana harus memberikan pengetahuan kepada guru tersebut. Nah, langkah yang saya ambil agar guru tersebut mendapatkan pemahaman yang baik adalah dengan mengikut sertakan dalam berbagai seminar, workshop, pelatihan, seperti itu, sehingga guru tersebut terbuka wawasannya agar bisa ikut
andil dalam mengembangkan lembaga seperti itu. Ya, jadi tantangan terberat Dari guru sendiri. Iya. Kemudian apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang Ibu hadapi selama ini, ataukah langsung ketika ada masalah Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga, atau nanti begitu Bu? Ya, seperti yang sudah saya utarakan di atas tadi, nggih, bahwa apabila setiap ada masalah itu kita lihat dulu masalah itu apakah urgent atau harus segera dibahas atau tidak. Apabila masalah tersebut urgent dan segera harus mendapat solusi, maka masalah tersebut harus segera diselesaikan. Kemudian apabila masalah tersebut bisa waktunya agak lama, itu kita ada rapat evaluasi terjadwal, biasanya setiap 1 bulan 1 kali. Berarti ada ya Bu ya? Ada jadwal ya? Ada. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu Intan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan? Tentu saja ada ya Bu Liana, karena seorang kepala sekolah itu walaupun dia adalah sebagai seorang kepala sekolah, tetapi dalam setiap pengambilan keputusan dia tidak bisa menentukan sendiri. Dan alhamdulillah saya selalu melibatkan rekan-rekan sejawat, kemudian ketua yayasan, dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Lah, kami juga melibatkan pengawas TK kami dalam pengambilan keputusan. Apabila diselesaikan di lembaga belum ada solusi, kami juga mencari solusi dengan bertanya kepada ibu pengawas, seperti itu. Jadi teman atau rekan sejawat faktor yang mempermudah tadi ya untuk musyawarah bersama seperti itu ya, dan ketua yayasan dan ketua yayasan ya. Kemudian ini yang terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, dari yang sudah kita bahas banyak tadi, saya dapat mengambil pelajaran bahwa dalam setiap menyelesaikan suatu permasalahan, baik dilema etika maupun dilema moral, bujukan moral, itu harus selalu dikomunikasikan dengan baik, dengan rekan sejawat, dengan semua pihak-pihak yang ada di lembaga. Semua warga sekolah dilibatkan dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan cara musyawarah, sehingga tercapai solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di lembaga. Seperti itu. Terima kasih Bu Intan atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.